Bring the heavens to your home. Balik lagi dengan saya Bang Said. Dan kali ini titlenya adalah Right Man in the Wrong Place. Sebelumnya saya minta maaf karena studio saya adalah studio alam seperti ini. Jadi mungkin akan terdengar suara orang nebang kayu, akan terdengar suara hewan atau apapun, harap maklum ya. Tapi yang pasti semoga suara saya bisa jelas terdengar oleh Anda, dan apa yang saya sampaikan, apa yang saya sharingkan di sini boleh bermakna dan bermanfaat. Kalau tidak bermakna ya anggap saja hanya tontonan biasa. Sebelumnya seperti biasa saya mau katakan di sini bahwa saya hanyalah seorang suami biasa dan bukan seorang psikolog atau pakar pernikahan, dan saya mempunyai kerinduan bahwa Anda bersama dengan istri dan keluarga Anda, dengan anak-anak Anda boleh selalu rukun-rukun saja dan selalu sehat walafiat. Sekali lagi saya selalu sampaikan ini bahwa pengulangan-pengulangan mungkin akan terjadi untuk mendukung sharing di tiap judulnya gitu loh, di tiap sesinya, di tiap serinya. Dari rangkaian Bring the Heavens to Your Home. Bang Said, judulnya kok bule-bule gitu? Ya sebenarnya sih nggak boleh. Right man in the wrong place, artinya pria yang tepat tapi di tempat yang salah gitu. Nah di sini saya mau katakan, saya mau sharingkan tentang pekerjaan tepatnya. Yes, pekerjaan Anda, pekerjaan saya sebagai seorang suami. Saya lebih ke sharing dari pengalaman saya. Jadi saya tidak menjudge atau tidak mengatur apapun tentang hal-hal yang berbau keluarga Anda masing-masing. Dan saya ingin sekali tolong ditonton video ini lengkap, jangan dipotong-potong atau dicomot-comot begitu. Nanti akan merusak tatanan damai yang sudah ada di masyarakat kita ya. Jadi ditonton full supaya tidak terjadi salah paham gitu. Oke, kita lanjut ya. Right man in the wrong place. Jadi orang yang benar di tempat yang salah. Dari pengalaman saya di dalam pekerjaan, ternyata pekerjaan ini itu dapat membuat kehebohan menurut saya. Dan sekali lagi saya mau katakan di sini, setiap pekerjaan yang Anda dan saya lakukan itu semuanya adalah baik, baik, dan baik. Apapun. Ketika berbicara baik di sini, pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang berkonotasi atau perkataan yang berkonotasi positif pastinya. Saya tidak akan pernah berbicara hal-hal yang di luar positif. Hal-hal yang seperti itu yang akan selalu saya sampaikan dan saya sampaikan, yang akan saya selalu sharingkan, dan sharingkan. Jadi semua pekerjaan sekali lagi saya mau katakan adalah baik adanya, ya, sesuai dengan talenta kemampuan kita masing-masing. Tetapi ketika mengacu ke pengalaman saya pribadi, ternyata pekerjaan saya ini membuat keluarga saya menjadi susah di dalam bergerak. Sekali lagi, saya ceritakan di sini pengalaman saya, ya. Oh iya, di belakang Anda dengar sayup-sayup suara orang nebang kayu, dinikmatin aja ya. Rock and roll pokoknya. Saya seorang pembawa acara, sudah hampir 30-an tahun lah kurang lebih. Tapi di masa pandemi kemarin tahun 2020-an, saya sempat yang namanya kebingungan dalam sisi finansial. Nah di saat itu saya mengambil sebuah keputusan untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang lain juga. Dan itu adalah pekerjaan halal. Itu adalah pekerjaan yang halal, itu adalah pekerjaan yang baik dan bisa menutupi kebutuhan hari-hari untuk keluarga saya. Mengacu ke judul yang saya berikan, Right Man in the Wrong Place, seorang pria yang benar di tempat yang salah. Saya mau katakan di sini, ternyata lingkungan itu berpengaruh loh. Lingkungan itu bisa membuat kita down, bisa membuat kita menjadi bersemangat. Tergantung orang-orang yang ada di lingkungan itu. Versi saya ya sekali lagi. Jadi saya mau katakan, pekerjaan yang saya lakukan ternyata berdampak pada keluarga saya. Saya tidak tahu ini sensi di saya atau memang fakta yang ada seperti itu. Saya tinggal di lingkungan komplek. Orang baik-baik semuanya. Selalu bertegur sapa. Tetapi kadang-kadang saya mau katakan, orang yang terlihat baik di depan akan kelihatan belangnya ketika ada suatu kesalahan atau miss atau ada sesuatu yang mungkin mereka tidak suka. Nah, hubungannya begini nih.
Right man in the wrong place. Kok ada ya orang yang dengan pekerjaan kayak begini di lingkungan kita? Saya mau katakan sekali lagi, pekerjaan yang saya lakukan ini adalah pekerjaan yang keren, pekerjaan yang halal. Dalam kondisi saya survive. Dan banyak dilakukan oleh masyarakat kita. Bukan kantoran memang, bukan kantoran. Saya mau katakan dagang lah, begitu. Dagang apa bang? Ya dagang pokoknya. Saya tidak mau menyebutkan sesuatu atau bagaimana. Nanti malah akan terjadi sesuatu yang tidak enak. Saya mau katakan ini saya dagang. Dan banyak dilakukan oleh orang-orang. Tetapi ternyata di lingkungan saya tinggal, awal-awalnya baik. Ternyata ada yang dari belakang, ada yang menghindar, ada yang dari ocehan-ocehan di belakang saya. Mencemoohkan. Gila ya. Kerjaan kayak begitu ada di komplek kita. Waduh. Saya mau katakan, saya mau berikan informasi bahwa komplek tempat saya tinggal itu bukan sebuah komplek yang eksklusif, rumahan yang eksklusif. Ada di pinggiran Jakarta jauh. Tapi memang di situ rata-rata ada lah atau the have, saya mau katakan. Di dalam pergaulan sebelum saya melakukan pekerjaan ini baik semuanya. Tapi setelah beberapa bulan ternyata hanya manis di depan saja. Tapi puji Tuhan, saya jadi tahu siapa kawan, siapa yang bukan kawan saya, siapa yang hanya sekedar perlu kita tegur aja. Ini versi saya. Semua pekerjaan itu baik, jangan salah paham. Semua pekerjaan baik, apapun. Selama dilakukan dengan konotasi positif. Selama dikatakan dengan perkataan-perkataan yang positif, selama dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang positif. Semuanya baik dan halal. Karena mencari rezeki untuk keluarga. Selang beberapa bulan, ternyata ada perubahan-perubahan. Mulai ada pelecehan-pelecehan, omongan-omongan yang saya rasakan. Wait, enak nih, wait. Wih, seneng nih, wait, getol nih. Wih, gitulah kira-kira. Omongan-omongan, sorry to say, sampah. Saya harus bagaimana? Karena kondisi saat itu begitu berat, saya tetap lakukan itu. Sampai akhirnya ke satu titik. Ternyata anak saya, istri saya pun mendapatkan tekanan yang hampir sama gara-gara pekerjaan saya. Tetangga-tetangga di depan rumah yang tadinya negor menjadi mencepelekan istri saya. Di sekolahan ada orang tua murid yang bilang ke istri saya, ini begini, jemput anak gue mau gak? Gajinya sekian. Recehan. Semata-mata karena saya seorang suami melakukan pekerjaan yang mungkin dipandang tidak pantas ada di lingkungan mereka. Dan saya mau katakan itu adalah bagian dari survive saya. Dan itu keren menurut saya. Apakah Anda pernah mengalami? Jika Anda pernah mengalami, itu hal yang keren. Anda berjuang untuk keluarga Anda. So akhirnya anak saya pun mendapatkan intimidasi yang sama. Papa kamu ini ya? Papa kamu ini ya? Papa kamu ini ya? Jadi, profesi saya yang seorang pembawa acara itu hilang dalam sekejap karena pekerjaan baik yang saya lakukan ini yang dinilai tidak pantas ada di lingkungan tempat tinggal gue, tempat tinggal mereka, tempat tinggal kita-kita. Oh please man, itu rumah-rumah gue dan gue tinggal di situ udah lama. Belinya udah lama. Kenapa jadi masalah? Dan saya berusaha. Apapun pekerjaan orang, saya tidak akan pernah mau berkomentar. Tapi ketika saya tidak berkomentar, saya melakukan pekerjaan yang baik. Ternyata saya dikomentari dan dinilai tidak layak. Kesel, ada kesel. Marah, ada marah. Tetapi saya sadar, balik lagi ke judul. Right man in the wrong place. Ternyata saya seorang yang benar, ada di tempat yang salah. Gitu loh. Nah Bang Said, emang mereka pada kerja apaan Bang? Wah, saya nggak mau tahu pekerjaan mereka. Saya lihat pun ada beberapa yang melakukan pekerjaan yang seperti saya lakukan. Tetapi saya tidak berkomentar. Karena faktanya, yang dilakukan oleh saya dan beberapa orang itu, ternyata itu mampu menghidupi keluarganya. Dan ada pandangan dari istri saya. Kalau lu dari dulu begitu kerjaannya, lu masuk ke perumahan tempat kita tinggal sekarang, saya dan istri dan anak-anak, nggak jadi masalah.
Tapi lu pembawa acara, ketika bergumul harus bekerja yang baik ini, dan menjadi masalah. Lah saya bilang, kenapa jadi masalah? Nggak minta modal ke mereka, nggak minta modal ke dia. Kenapa lu jadi bermasalah? Kenapa mereka jadi bermasalah? Ya iya, karena mereka di sini kan orangnya bergaya. Jadi tuh berasa bahwa ini nggak pantas nih, yang pekerjaan kayak begini tinggal di komplek kita. Sorry, di sini mungkin ada sisi sensitif dari saya. Tapi saya mau katakan, semua itu dapat saya tangani dengan baik semata-mata karena saya mempunyai sebuah motivasi dan Tuhan Yang Maha Esa menyertai saya. Jika Anda mempunyai pengalaman seperti saya, tolong di-share. Right man in the wrong place. Jadi kitanya sudah benar, Anda sudah benar, saya sudah benar sebagai seorang suami. Memerlukan pekerjaan, berjuang untuk keluarga. Anda berjuang untuk keluarga Anda, saya berjuang untuk keluarga saya. Sampai ke satu titik, ketika stuck, Anda akan berpikir, saya pun akan berpikir. Ketika saya berpikir, saya melakukan sesuatu dengan cepat. Gap, saya harus dagang ini. Dan ini baik dilakukan oleh semua orang. Selalu saya katakan ini baik, ini baik, ini baik. Dan dilakukan oleh semua orang. Hal yang biasa di masyarakat kita. Dari awal saya katakan ini. Jadi perlu diingat. Dagangnya apa bang? Nggak perlu tahu. Tapi yang pasti ini baik. Tapi ternyata dagangan ini membuat orang-orang tidak nyaman di lingkungan saya. Lucu ya. Kasian nggak Bang Said lo sama mereka? Kasian sih. Bang Said mikir gak kalau mereka susah kira-kira mereka ngapain? Oh saya no comment soal itu. Terserah mereka. Tapi yang pasti ketika saya sedang kesulitan finansial, saya melakukan sesuatu yang positif untuk support keluarga saya. Saya berharap Anda pun demikian. Anda paham ya maksudnya ya? Jadi lingkungan itu kadang-kadang ngeri-ngeri sedap. Ya. Mungkin Anda juga udah tahu deh. Weh, dia punya TV loh. TV baru. Kerjaannya begitu, beli di mana ya? Dia punya motor baru loh. Kerjaannya kayak begitu kok bisa beli ya? Sekarang gini aja, tungguin aja. Dalam 2-3 bulan ditangkap gak tuh orang? Kalau orang itu nggak ditangkap dalam 2-3 bulan ya berarti halal. Jadi nggak pernah ada yang tahu yang namanya rezeki. Hanya Tuhan Yang Maha Esa yang tahu. Dia akan berikan rezeki itu kemana? Ke suami yang mana? Ke keluarga yang mana? Itu yang saya yakini. Yang penting, Anda dan saya berusaha. Selalu semangat, selalu semangat, selalu semangat. Saya berharap Anda paham ya sharing saya ini. Sekali lagi yang saya saksikan, yang saya sharingkan di channel ini, Bring the Heavens to Your Home. Untuk judul kali ini, Right Man in the Wrong Place, itu adalah pengalaman saya. Jadi saya mau katakan, ketika Anda mengalami hal yang seperti saya alami, saya mau katakan karena saya sudah mengalami, atau jika memang Anda sudah mengalami, monggo tolong share di kolom komen. Jadi apa yang saya alami, ini adalah bagian survive untuk mendukung keluarga saya. Ketika Anda mengalami hal yang seperti saya alami, mendapatkan tekanan-tekanan dan pressure yang sepertinya tidak enak dari orang terdekat kita, yaitu tetangga atau lingkungan, saya mau katakan, Anda tetap tersenyum. Anda tetap berdiri like a man, sebagai seorang pria, sebagai seorang suami. Ingat, di belakang Anda, di belakang saya, ada keluarga kita masing-masing. Ada istri kita masing-masing, ada anak-anak kita masing-masing. Dan mereka adalah orang yang paling utama yang harus kita jaga harkat dan martabatnya. Nggak peduli kata-kata orang lain, nggak peduli apa kata orang di luar sana, nggak peduli apa kata dia, nggak peduli apa kata dia. Begitu versi saya. Agak gantung, tapi saya tidak mau membahas lebih lanjut lagi. Semoga Anda bisa paham maksud dan tujuan dari judul Right Man in the Wrong Place ini. Dengan sebuah harapan selalu yang terbaik untuk Anda dan keluarga Anda masing-masing. Pekerjaan yang baik selalu ada atas Anda para suami untuk support keluarga Anda masing-masing. Sehat selalu. Tuhan berkati Anda. Dan terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan channel ini. Jika bermanfaat, boleh diinfokan ke kawan-kawan yang lain. Jika tidak bermanfaat, ya anggap aja tontonan lucu-lucuan seperti itu. Bring the heaven to your home akan kembali lagi dengan judul-judul yang lain. Sekali lagi, many thanks and
Cayo!